Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 30 Juli 2023 dengan tema Allah menyertai dan melindungi kita, yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara, saya akan bacakan nas firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu hari di sebuah desa, hama menyerang semua tanaman jagung di daerah itu, di mana jagung yang mereka tanam sebelum saatnya panen harus membusuk sebelum waktunya, meski batang dan daunnya masih hijau. Akibatnya, para petani di desa itu sudah memastikan bahwa mereka akan gagal panen. Para petani menjerit karena jagung adalah komoditi utama mereka untuk menopang kehidupan. Lalu apa yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Di samping mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka mencoba mengganti tanaman jagung dengan tanaman kentang. Artinya para petani harus menebas semua pohon jagungnya secepatnya karena tidak ada harapan untuk panen. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, beberapa karyawan sebuah peternakan datang ke kampung mereka untuk mencari bahan pakan bagi ternak-ternak mereka. Akhirnya perusahaan peternakan tersebut membeli batang-batang jagung di desa itu untuk menjadi pakan ternak, karena batang jagung sangat cocok untuk ternak mereka. Dan hal ini sebagai usaha yang berkelanjutan di desa itu. Batang jagung yang nampaknya tidak punya nilai ekonomi kini berubah menjadi memiliki nilai ekonomi dan menguntungkan. Peristiwa ini adalah sebuah pengalaman atas penyertaan Tuhan bagi penduduk desa itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita kerap kali diwarnai dengan berbagai peristiwa menarik dan penting.
Ada kalanya peristiwa itu memang menyenangkan, namun tak jarang juga justru peristiwa yang menyedihkan. Namun yang pasti saudara, Allah tetap menyertai kita dalam setiap warna kehidupan kita. Seperti dalam ilustrasi tadi, di mana para penduduk desa itu tidak pernah membayangkan batang jagungnya akan membawa keuntungan ekonomis. Ketakutan hidup berubah menjadi berkat. Penyertaan Tuhan menghantar mereka pada sebuah harapan yang pasti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang mencerahkan dan penguatan dari Tuhan bertujuan meluruskan jalan kita. Banyaknya persoalan hidup dan ketidaksempurnaan kita dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, dan hal tersebut dapat terlaksana jika kita mau membuka diri, dibentuk dan merespon sapaan dan uluran tangan Allah, seperti yang dikisahkan dalam khotbah kali ini melalui kehidupan Yakub. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikisahkan bahwa Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Ia seorang anak yang tenang dan senang tinggal di kemah. Dan dalam nats khotbah kita kali ini kita melihat bahwa untuk pertama kalinya Yakub harus keluar seorang diri dari zona nyamannya dan menempuh perjalanan jauh yang berat dan melelahkan dari Berseba ke Haran. Semuanya itu harus ia tanggung sebagai akibat dari kesalahannya kepada Esau kakaknya, karena hak kesulungan telah diambilnya dari kakaknya Esau dengan cara yang licik. Ia juga harus menanggung persoalan kedua orang tuanya, bahkan termasuk juga alasan untuk pergi mencari istri yang berasal dari kaum keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bukan hal yang mudah bagi Yakub untuk menanggung semuanya itu. Suatu situasi yang bertolak belakang dari keadaannya semula. Sudah tentu kumpulan perasaan berkecamuk dalam dirinya mengiringi langkah-langkahnya. Lalu dari mana ia mendapat kasih dan pertolongan di tengah-tengah perjalanannya? Inilah awal karya Allah atas hidup Yakub secara pribadi. Suatu perjanjian yang pernah Allah sampaikan kepada Abraham, neneknya, yang diwariskan kepada Ishak, ayahnya, lalu kepada dirinya kembali dinyatakan, seperti yang diucapkan dalam ayat 13, ayat 14 oleh Allah. Sebelum Yakub mengenal Tuhan lebih dalam, Tuhan memperkenalkan dirinya dan memberikan janjinya untuk menyertai, melindungi, dan akan membawa dirinya kembali ke negerinya. Tuhan tidak akan meninggalkannya serta tetap melakukan apa yang dijanjikannya. Secara fisik, Yakub kelelahan, tetapi secara rohani ia mendapat kasih dan pertolongan Tuhan. Lewat mimpi dia merasakan kehadiran Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Rasa takut dan lelahnya Yakub kini berubah menjadi berkat yang luar biasa. Lalu bagaimanakah Yakub merespon akan kehadiran Tuhan dan berkat yang sudah diterimanya? Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, Yakub meresponi penyertaan Allah dengan tindakan-tindakan yang konkret. Yang pertama, Yakub mengadakan tanda peringatan. Sesudah menyadari kehadiran Allah di Luz itu, Yakub menjadikan batu tempat ia meletakkan kepalanya sebagai sebuah tugu peringatan. Ia juga meminyaki bagian atas dari batu tersebut sebagai tanda penahbisan. Tidak lupa ia pun memberikan nama yang baru yang lebih sesuai dengan pengalaman tersebut. Luz yang berarti tempat perlindungan, sekarang diganti dengan Betel yang berarti rumah Allah. Yakub merasakan perlindungan yang pasti dan nyata saat ia berada di rumah Allah. Allah adalah tempat perlindungan sejati. Kedua, Yakub mengambil komitmen untuk memberikan persepuluhan. Sebelum peraturan Taurat tentang persepuluhan diberikan, Abraham dan Yakub telah bertekad memberikannya. Saudara-saudara, yang terpenting kita lihat di sini adalah Yakub benar-benar meresponi kebaikan Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau kita renungkan dari firman ini. Yang pertama, saudara-saudara, kehadiran Tuhan akan membawa kita lebih menghargai dan menghormati Dia. Ini bisa terjadi karena adanya momentum pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin perjalanan hidup kita saat ini berat dan melelahkan dan mungkin banyak persoalan. Tetapi sebagai orang percaya,
kita pasti mengimani penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita selalu mendapat kesempatan untuk bertemu Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Dan oleh firman itu kita mendapat kesegaran dan kekuatan. Yang kedua, saudara, Tuhan juga senantiasa selalu bersama-sama dengan kita 24 jam. Dia selalu menyertai dan melindungi kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara fisik. Namun mata rohani kita dapat melihat dan merasakan bagaimana karya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Untuk itu, saudara-saudara, marilah selalu bersama-sama di bawah lindungan Tuhan. Sama halnya ketika kita satu dalam pernikahan kudus, maka kita juga satu dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita semua telah bertemu dengan Allah secara lebih bebas melalui karya penebusan Kristus. Lalu saudara-saudara, seberapa besarkah ucapan syukur kita terhadap hal itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak masuk akal apabila kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu, saudara, mari kita merespon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu roh, tubuh, dan jiwa kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan besarnya penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan semuanya itu semakin menguatkan kami lewat firman ini. Dan senantiasa kami selalu di dalam perlindungan-Mu setiap hari. Dan oleh karena itu Tuhan, terkadang dosa kami menghalangi kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan. Maka ampuni kami supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan dan melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa kepada Bapa. Amin.